Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, Pak. Masih semua? Alhamdulillah, Pak. Bapak buka dulu ya pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita membahas jangka sorong. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk dia dipimpin doa. Nah, silakan. Pak. Oke, teman-teman semuanya, marilah kita berdoa menurut ajaran masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Kak Dion. Selanjutnya kita absensi terlebih dahulu ya. Baik, kepada Nak Aldi, Hadir, Pak. Nak Dion, Hadir, Pak. Anugerah, Hadir, Pak. daripada Sandi, Hadir, Pak. Patan, Hadir, Pak. Indri, Iqbal, Hadir, Pak. Ilham Al-Murad, Hadir, Pak. Rafli Eka, Hadir, Pak. Rani, Hadir, Pak. Ahmad Dhani, Hadir, Pak. Noval. Hadir, Pak. Baik Nak, yang kursinya kosong silakan diisi terlebih dahulu. Isi ke depan dulu. Apa? Simpan. Baik anak-anak, apakah tidak ada yang tahu namanya jangka sorong? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Biasanya anak-anak itu mengukur suatu benda itu menggunakan apa? Garis, apa lagi? Meteran, Pak. Meteran. Baik, itu biasa yang kalian gunakan ya. Nah di sini kita membahas jangka sorong. Langsung saja ke materi kita pertama ya. Pengertian dari jangka sorong. Di sini ada tujuan dulu, lupa Pak. Nah yang pertama itu bisa dilihat serta didik dapat mengetahui bagian-bagian jangka sorong dan fungsinya. Yang kedua, peserta didik mampu cara membaca jangka sorong. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini, Bapak harap anak-anak semua mengetahui dari tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya di sini ada definisi jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur presisi yang digunakan untuk mengukur dimensi benda dengan akurasi tinggi, seperti diameter dalam, diameter luar, panjang dan kedalaman. Alat ini dapat mengukur benda yang terlalu kecil ukurannya untuk diukur dan sering digunakan oleh teknisi atau pekerja industri untuk memastikan ukuran komponen sesuai dengan standarnya. Nah, di sini bisa dilihat anak-anak semua. Ini ada 3 macam jenis jangka sorong. Yang pertama itu ada vernier caliper atau jangka sorong manual. Nah, vernier caliper ini pasti sering digunakan teknisi atau mahasiswa ya biasanya. Nanti anak-anak jika masuk ke pendidikan teknisi pasti tidak asing dengan vernier caliper ini. Selanjutnya di sini ada jangka sorong dial atau dial caliper. Di sini bedanya dengan vernier caliper, di sini terdapat jarum. Nah, jangka sorong dial ini harus dikalibrasi terlebih dahulu. Tidak seperti vernier caliper, dia langsung dipakai. Tolong nak lagi dipantau dulu ya mulai dari ini. Selanjutnya ada digital caliper atau jangka sorong digital. Nah, jangka sorong digital ini akurasinya sangat tinggi. Kenapa? Karena di sini langsung keluar ukurannya. Mungkin itu saja dari 3 jenis jangka sorongnya. Baik, kita masuk ke bagian jangka sorong dan kegunaannya. Yang pertama itu ada tanduk tetap. Di mana tanduk tetap? Yaitu di 1A. Yang ini namanya tanduk tetap. Selanjutnya itu yang geser, tanduk geser atau 1B.
yang ini digeser, tanduk geser. Selanjutnya ada arahan tetap, bisa dilihat di gambar itu 2A yang di sini, yaitu hubungannya mengukur diameter luar dan tebal. Selanjutnya ada baut pengikat. Di sini ada yang ketiga yaitu baut pengikat. Fungsinya yaitu mengunci bahan geser. Selanjutnya ada nomor 4 yaitu batang geser. Bisa dilihat di sini nomor 4 batang geser. Fungsinya yaitu menggeser ke arah kiri dan ke kanan. Selanjutnya nomor 5 ada skala Lonius, yaitu gunanya mengukur tingkat kesulitan. Di sini ada angka 1, 2, dan 3. Selanjutnya itu adalah skala Lonius. Dan nomor 6 itu ada batang kedalaman, yaitu mengukur kedalaman dan ketinggian. Bisa dilihat di sana nomor 6 itu ada batang kedalaman. Selanjutnya 7 besar, yaitu ini membaca ukuran sama. Bisa dilihat nomor 7 itu adalah skala utama. Nah, di sini Bapak jelaskan sedikit macam-macam pengukuran dalam jangka sorong. Jangka sorong tadi kan yang mengukurnya itu begini. Jadi benda kerja diletakkan di sini, lalu dikunci. Di sini ada langkah-langkahnya. Kunci misal sorong. Lakukan pembacaan usaha pembacaan tetap tanpa melepas misal. Jadi setiap pembacaan itu diusahakan jangan dilepas dari benda kerja. Tolong Bang Dhani, kenapa ini dulu, fokus dulu. Selanjutnya ada pengukuran dimensi atau ukuran dalam benda kerja. Nah, bisa dilihat ini benda kerjanya menggunakan bahan itu dari tanduk ini, yaitu bahan geser untuk mengukur dalaman dan tanduk gerak. Kuncian misal dan lakukan pembacaan. Selanjutnya di sini ada mengukur ketinggian dan kedalaman. Di sini seperti jarum itu bisa mengukur kedalaman dan ketinggian. Contohnya yang kedalaman itu ini, gambar pertama ini mengukur kedalaman, dan yang gambar kedua itu mengukur ketinggian. Nah, baik, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak dari yang Bapak jelaskan tadi, mengukur apa saja jangka sorong ini? Siapa yang bisa? Mengukur apa? Ya, ini. Setahu saya Pak, jangka sorong ini bisa mengukur kedalaman, ketinggian, dan diameter suatu benda. Ya, betul. Sesi dulu pada anak-anak. Nah, ini yang harus kita perhatikan sebelum mengukur benda kerja atau yang ingin kita ukur. Di sini kita mengukur diameter luar. Usahakan jangka sorong itu jangan nengok-nengok pada saat pengukuran. Diusahakan selurus mungkin. Seperti di gambar ini, dia lurus dengan benda kerja, tidak ada gap atau miring. Selanjutnya ada pengukuran diameter dalam. Nah, di situ tanduk itu tidak boleh sedikit miring atau lebih miring. Diusahakan lagi itu lurus. Selanjutnya mengukur kedalaman. Nah, yang jarum ini diusahakan jangan miring seperti ini. Diusahakan lurus seperti ini. Jadi ini yang harus kita perhatikan pada saat pengukuran. Karena sedikit pun kita ada kemiringan, jadi pengukuran itu kurang maksimal. Nah, sebelum kita masuk ke macam-macam penelitian, ada yang ingin ditanyakan? Nah, ya, silakan Bagir. Tadi kan Pak ada jangka sorong yang otomatis ya Pak. Ya. Misalnya pas kita link Pak. Dia tuh pas kita mengukur di otomatis nilainya beda sama yang manual tidak? Apakah dia perlu dikalibrasi lagi ya? Tidak, kalau yang jangka sorong yang otomatis tadi hasilnya langsung keluar. Bisa langsung tidak dikalibrasi terlebih dahulu, langsung. Itu yang baik. Memang presisinya Pak. Ya, tentunya sangat jauh. Bagaimana? Ya, silakan masuk. Di sini yang di depan dulu ya. Nah, Ina, Nadia. Nah, di sini kita masuk
penelitian dengan 0,1 mm. Nah, anak-anak cara mengetahui jangka sorong itu penelitiannya 0,1 mm, yaitu panjang skala utama dibagi dengan jumlah strip. Jadi ini skala utama dari 1 jiwa ini ukurannya 1 mm. Nah, skala nonius itu dijumlahkan dengan skala nonius. Jumlah strip banyak skala nonius banyak strip. Jadi kita hitung dulu ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi skala nonius yang 0,1 mm ini yaitu besar 10 strip. Nah, satu ini dibagi dengan 10 strip skala nonius. Jadi hasilnya 0,1. Jadi tingkat ketinggian jangka sorongnya ini 0,1 mm. Selanjutnya ada penelitian dengan 0,02. Siapa yang bisa cara menghitung penelitian 0,02 ini tadi? Dihitung dulu ini, dipastikan dulu. Coba lagi dihitung ini skala bisa berapa garis? Ini 1, 2, 3 sampai 10 berapa garis? 1, 2, 3 sampai simpelnya 50. 50 garis ya? Ya betul. Jadi satu ini dibagi 50, hasilnya 0,02. Jadi tingkat penelitian jangka sorongnya ini 0,02 mm. Nah, ini tingkat penelitian 0,05. Biasanya ini sering digunakan ya di bengkel-bengkel dengan skala penelitian 0,05 mm. Sama seperti tadi, satu dibagi dengan strip skala nonius. Di sini skala nonius 0,5 itu 20. Bisa dihitung 20. 1 dibagi 20 jadi 0,05 mm. Jadi penelitian dari jangka sorong ini 0,05 mm. Nah, di sini kita masuk contoh pembacaan jangka sorong. Yang pertama itu ada penelitian 0,1 mm. Di sini anak-anak yang harus kita perhatikan, yang garis 0 ini harus sejajar dengan skala utama. Di sini bisa dilihat mana ini berapa skala utamanya? Ini berapa ini? Berapa? 17. Ya betul. Kenapa 17? Dia belum menyentuh di 18. Betul. Nah, masuk ke skala nonius, kita harus mencari garis lurus dengan skala utama. Di situ berapa? 4. Jadi skala noniusnya itu 0,4 mm. Jadi kita tambah saja 17 ditambah 0,4 mm, hasilnya 7,4 mm. Nah, selanjutnya di sini ada jangka sorong tidak 0,02 mm. Jadi ini setiap garisnya itu ditambah 2. Ini 2, 4, 6, 8. Jadi ini kan berapa? Siapa yang bisa ini? Yang bisa menghitung ini? Hasilnya berapa? 11 mm. Dan 11,84 mm. dapat dari mana? Karena sejajar garisnya sejajar dengan ini angka ini ya ini ya. ya Berarti hasilnya 11,84 ya betul. Selanjutnya di sini ada skala penelitian 0,05. Pada Ali coba itu ini penelitian 0,05. Skala utamanya 9, Pak. Di sini ya. Ya, lanjut skala nonius. Misalnya ya sejajar dengan angka 15, Pak. Angka 15. Garis keempat. Dari mana? Yang mana? Ini. 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 Ada yang ini juga, Pak. Ini. Salah satu. Ini. Satu ya. Ini. Berapa itu? Itu kan ini kan 1, Pak. Ya. Itu kan angka 15. 10 ke 15. Jadi 9 tambah 15, 9,15.
Ini satu ada milimeter kan? Ya betul. Baik, ada yang ditanyakan lagi sejauh ini sebelum kita membuat kelompok kecil? Cukup ya? Cukup, Pak. Nah, di sini kita ada soal untuk berkelompok dari Dinda sampai ke sana itu kelompok 1, dari Dion sampai ke kanan itu kelompok 2. Kelompok 1 ini bisa dilihat dengan telitian 0,05 mm. Ini juga 0,05 mm. Bapak beri waktu semenit untuk membaca ini. Nah, silakan. Berapa ini? Pak, Ya. tanya Pak, itu memang angkanya berarti ada satu di sana juga. Bukan Pak, dimulai dari, ini kelompok ya, kelompok 1, ini kelompok 2. tapi dimulai dari angka 0 atau angka 1 garis. Angka 0. Ini. Yang angka 2 di atas 2 3 4 itu enggak ngaruh, Pak. Lalu, itu kan skala utama ya? Ini beda ya? Beda. Iya. Gimana? Begitu sih kan? Ya, cukup. Ada alasan berapa? Hasilnya? Hasilnya 11,25, Pak. Ini skala utama ini berapa ya? 11. Skala utama 11. Karena dihitung itu kan sudah 2, artinya 11, Pak. Ini kalau dihitung dari garis awal. Iya, dari garis awal. Oh, 6 berarti, Pak. Ya, 6. 6. 0,25 karena sejajar dengan garis setelah angka 2 itu, Pak. Ya, betul. Karena tulisnya 0,5. Bukan. Salah. Itu begini, dua lagi. Ini dua. Ini ada lagi. Oh, ada lagi. Ya. Ini ada namanya nomor 1. Kalau Indonesia berapa? Kondisinya 25, Pak. Ah, ya betul. Kasih apresiasi dulu kelompok 1. Kelompok 2 berapa? 21,85, Pak. Wah, betul. Apresiasi. Baik, anak-anak ini sepertinya sudah paham ya dengan Paham, Pak. astronominya. Paham, Pak. Baik, masuk ke sini ada perawatan jangka sorong. Nah, anak-anak sebelum kita mengakhiri di sini ada perawatan jangka sorong. Yang pertama itu adalah penyimpanan. Simpan di tempat aman. Jadi simpan jangka sorong di dalam kotaknya atau tempat khususnya. Jadi di jangka sorong itu kan anak-anak ada kotaknya. Setelah pengukuran atau setelah kita mengukur suatu benda kerja, sebaiknya jangka sorong ditaruhkan di kotaknya. Karena itu terhindar dari debu dan juga bersurat. Selanjutnya hindari suhu ekstrim. Jauhkan dari tempat dengan lembab tinggi. Karena itu bisa menyebabkan dari jangka sorong itu korosi. Selanjutnya pisahkan dari alat lain. Hindari penumpukan jangka sorong dengan alat yang bisa menyebabkan goresan. Misal kita gabungkan dengan alat lain, jadi ukuran ini biasanya tergores dengan benda lain, menyebabkan nanti hilang dari ukuran tersebut. Selanjutnya di sini ada pemeriksaan. Periksa kondisi secara teratur, pastikan semua bagian bergerak dengan lancar dan tidak ada tanda-tanda kerusakan atau keharusan. Jadi setiap misal 1 bulan sekali itu diperiksa si jangka sorong ini agar tidak macet. Mungkin begitu. Baik, di sini kita masuk ke penghujung pembelajaran. Di sini
sini ada kesimpulan, apakah bisa anak-anak dari satu orang saja menyimpulkan pembelajaran kita dari awal tadi sampai akhir ini? Simpulkan satu orang saja. Tuh, tadi kan? Coba, Ya. Gerakan sorong berfungsi untuk mengukur kedalaman, benda, kemudian diameter luar, diameter dalam, dan juga bagian-bagian jaga sorong ini ada rahan tetap, rahan geser, pengunci, kemudian juga ada skala utama dan skala analis Pak. Oke Pak. Tuh. Jadi Bapak ulangi sedikit ya, bagus yang dijelaskan oleh anak Indra tadi. Tenaga sorong itu adalah untuk mengukur suatu benda yang detailnya sangat tajam, yang atau benda-benda kecil. Di situ ada bagian-bagiannya, ada kunci, ada rahang, ada garis, ada apa namanya untuk mengukur kedalaman. Dan tadi kita sudah belajar membaca hasil pengukuran dan juga ada perawatan dari data sorong tersebut. Baik, mungkin pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Kita tutup dulu dengan doa pembelajaran hari ini. Kepada anak John disilakan doa. Oke, mari kita sama-sama kita berdoa dalam hati, berdoa mulai. Selesai. Baik, ini kita minggu depan membahas mikrometer ya. Jadi anak-anak baca terlebih dahulu tentang penjelasan dan pengertian mikrometer. Oh ya, Bapak lupa. Hari ini kita ada tugas. Jadi anak-anak di jangka sorong ini digambar dulu, digambar, dan besok minggu depan dikumpul. Jadi dijelaskan dalam tetap untuk apa pengertiannya. Mungkin itu ya. Jelas nggak tugasnya anak-anak? Jelas, Pak. Baik, Bapak akhiri pembelajaran kita pada siang ini. Jika ada salah dari kata Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi